Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini Minggu 19 Juli 2020, warta jemaat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, diberitahukan kepada segenap jemaat dan simpatisan GKI Ngurah bahwa akan dilayankan ibadah peneguhan penatua masa jabatan 2020 sampai 2023 atas diri Saudara Sarwedi, Ibu Maria Kristanti, Ibu Retno Budi Indraswarin, Ibu Ernawati, Ibu Ruth Dili, dan Penatua Yohana Elianti. Sedangkan penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya adalah Penatua Arif Budi Santoso dan Penatua Barnabas Subowo. Mohon dukungan dari segenap jemaat dan simpatisan. Yang kedua, untuk persembahan dari jemaat dan simpatisan dapat diberikan di dalam kotak surat di depan gereja. Mohon perhatian dan kerjasama dalam mendukung kelangsungan operasional gereja. Dihimbau untuk segenap jemaat dan simpatisan untuk selalu menjaga kebersihan dengan mengenakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan orang banyak selama masa pandemi ini. Mari kita bekerja sama agar masa pandemi ini dapat cepat berakhir. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan dari KJ bait yang pertama. KJ 1 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, setiap orang pada dasarnya memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi maupun juga tidak ada yang lebih rendah. Semua memiliki kesempatan yang sama di hadapannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 428, lihatlah sekelilingmu.
Jemaat Tuhan, kini tibalah saatnya bagi kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu yang berdosa. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Ketika kami lebih mementingkan diri kami. Ketika kami mementingkan apa yang menjadi isi hati kami. Ketika kami lebih mengutamakan apa yang menjadi kenikmatan pribadi kami dibandingkan dengan orang lain. Mungkin tindakan-tindakan kami, perkataan-perkataan kami, perbuatan-perbuatan kami telah melukai hati sesama dan juga melukai hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami adalah makhluk yang sungguh berdosa. Kami yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kemuliaan Tuhan. Kami yang sesungguhnya tidak layak Engkau hampiri. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Dengarkanlah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon akan pengampunan dosa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 24 dari Lembah Sengsaraku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita semua yang telah mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dosa dari Titus 3 ayat 5 yang berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan. Dari NKB 21, Ku diberikan kidung baru. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kini saatnya kita menerima
firman Allah, kita merenungkannya, kita membacanya, dan kita melakukannya. Sebelumnya mari kita memohon pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Sungguh hati kami bersuka cita karena Engkau. Kami bergembira karena Engkau yang telah datang untuk kami. Engkau datang untuk mengampuni dan memberikan keselamatan bagi kami semua. Tuhan, sekarang ini, pada pagi hari ini, kami datang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena sabda-Mu itu adalah penolong, pelita, dan pemuas dahaga kami yang sesungguhnya. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi nyata. Tidak hanya di dalam hati dan pikiran kami, tetapi juga dalam kata dan perbuatan kami. Pakailah mulut bibir hamba-Mu yang sangat berkurangan ini ya Tuhan. Sehingga firman-Mu ini menjadi nyata dan dapat dirasakan dengan betul. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius. Pasalnya yang ke-13 ayat 24 hingga 30. Dilanjutkan dengan ayat yang 36 hingga 43. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 hingga 30. Lalu dilanjutkan dengan ayat 36 hingga 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan itu di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung." Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya.
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita, anak-anaknya yang mendengarkan firman Allah, mendengarnya, melakukannya, serta menyimpannya di dalam hatinya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkisah ada seorang pemuda yang dikenal sebagai sosok yang baik dan memiliki prinsip bahwa kejujuran adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan di dalam hidup. Ia juga dikenal oleh orang-orang sekitarnya sebagai orang yang sangat taat untuk beribadah. Ia rajin membaca firman Tuhan. Ia rajin untuk mengikuti pelayanan di dalam gereja. Di dalam pekerjaannya pun ia dikenal sebagai sosok yang rajin dan jujur. Tanpa kompromi ia berani mengatakan hal-hal yang benar dan mengatakan hal-hal yang salah. Namun di dalam pekerjaannya tersebut, setelah ia sudah berapa lama melaksanakan tugasnya dengan baik, ia belum mendapatkan kenaikan atau promosi jabatan yang memuaskan. Di saat yang bersamaan, pemuda ini juga menyaksikan ada orang-orang muda yang datang mungkin sudah lebih lama dari dia, lebih muda dari dia, datang melamar pekerjaan dan diterima dalam perusahaan, mendapatkan promosi jabatan yang lebih cepat dan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Tentunya hal ini membuat hati sang pemuda agak sedikit marah dan frustasi. Ia memberikan seluruh kemampuannya, ia memberikan seluruh hatinya, memberikan seluruh dirinya dalam perusahaan, tetapi ia tidak mendapatkan hasil yang ia inginkan. Belakangan ia mengetahui bahwa orang-orang yang ternyata cepat mendapatkan promosi jabatan tersebut ternyata bermain curang. Mereka menyogok orang-orang tertentu supaya mendapatkan posisi yang lebih baik. Mengetahui hal ini, sang pemuda pun menjadi marah. Namun di satu sisi dia juga merasakan bimbang. Haruskah ia meninggalkan prinsip kejujurannya demi keuntungan yang lebih besar? Ia malu, orang-orang yang lebih muda dari dia jabatannya sudah jauh lebih tinggi. Dia lebih berpengalaman tetapi dia harus tetap menjadi bawahan. Ia juga bertanya-tanya kepada Tuhan. Mengapa kok ada hal-hal seperti ini yang membuat dia itu mendapatkan halangan-halangan besar di dalam mendapatkan jabatan atau tujuan hidup yang lebih baik. Atau padahal dia itu sudah menjadi hamba Tuhan yang setia. Dia sudah jujur dalam pekerjaan, dia sudah melayani Tuhan dalam gereja. Kurang apa? Kurang apa ya Tuhan? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cerita mengenai pemuda ini menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Dan sesuai dengan bacaan kita pada hari ini yang berbicara mengenai lalang di tengah gandum. Mengapa lalang itu ada? Mengapa Tuhan tidak segera menyingkirkan atau mencabut lalang dan memusnahkannya? Jemaat Tuhan, dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita membaca bagaimana Yesus
yang sedang mengajar banyak orang. Yesus disenangi oleh banyak orang pada saat itu, terutama dari golongan orang-orang miskin. Orang-orang yang mungkin selama ini menjadi masyarakat kelas 2 seperti nelayan, para petani, bahkan para janda miskin atau orang-orang gelandangan. Tuhan mengabarkan kabar baik kepada mereka sehingga orang banyak pun datang berduyun-duyun mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Dan dalam pengajarannya pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga. Bahwa kerajaan sorga itu layaknya seorang yang menaburkan benih-benih gandum yang baik di dalam ladang. Berbeda dengan benih-benih gandum di ladang begitu ya. Bahwa ternyata tumbuh juga ada lalang-lalang di dalam ladang. Padahal si tuan itu menaburkan benih-benih gandum yang baik. Tetapi pada malam hari ada orang yang menabur benih-benih lalang dengan sengaja. Dan ketika gandum tersebut tumbuh, maka lalang tersebut juga tumbuh di dalam ladang. Seketika para hamba yang melihat dan juga merawat lahan tersebut mengadu kepada sang pemilik lahan. Mereka bertanya, "Tuan, bukankah engkau itu menabur benih gandum yang baik? Kenapa kok ada lalang yang tumbuh? Apakah engkau itu juga menabur benih yang jelek yaitu lalang?" Lalu sang tuan menjawab, "Bukan. Ada seorang yang jahat yang menabur benih lalang di ladang gandum." Lalu sang hamba-hamba langsung mengusulkan, "Oke Tuan, kalau begitu maukah engkau menyuruh kami untuk segera mencabut lalang-lalang tersebut supaya si gandum ini bisa tumbuh dengan sempurna agar tidak mengganggu pertumbuhan si gandum ini?" Apa jawab sang tuan? Sang tuan dengan tegas menjawab, "Jangan, tidak." Mengapa? Di sini harus diketahui bahwa ketika tanaman gandum dan lalang itu tumbuh secara bersamaan, maka akar dari lalang dan gandum ini sebenarnya berbelit satu sama lain. Sehingga kalau seandainya ada satu yang dicabut, maka besar kemungkinan yang lain pun juga akan ikut tercabut. Maka sang tuan mengatakan, "Jangan dicabut lalang ini. Biarkan mereka tumbuh. Kalau dicabut, khawatir bahwa nanti yang baik pun gandum yang baik juga akan tercabut pula. Nanti saja ketika sudah panen akan dipisahkan mana gandum, mana lalang. Yang gandum akan masuk ke dalam lumbung, lalu yang lalang akan masuk ke dalam api." Ketika mendengar perumpamaan ini, murid-murid Yesus pun meminta agar Yesus menjelaskan, maksudnya apa sih Tuhan? Apa hubungannya kerajaan sorga sama lalang, sama gandum, sama ladang, sama orang yang menaburkan benih? Apa hubungannya? Dan Yesus menjelaskan bahwa sebenarnya orang yang menabur benih itu adalah anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah murid-murid Tuhan yang setia, yang mendengarkan firman Allah. Lalu benih lalang adalah orang-orang yang jahat. Penabur lalang adalah sang iblis. Para penuai adalah malaikat. Dan waktu panen nanti adalah akhir zaman. Di sini Yesus hendak menjelaskan bahwa di dalam dunia akan ada murid-murid Tuhan dan juga akan ada orang-orang yang jahat. Ada orang baik dan ada juga orang yang tidak baik. Dan mereka akan dibiarkan hidup berdampingan sampai pada akhir zaman. Dan pada akhir zaman disitulah akan dipisah mana yang baik dan mana yang jahat. Yang baik akan dibawa oleh Tuhan ke dalam kerajaan surga. Sedangkan yang jahat akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah mengetahui apa arti dari perumpamaan Yesus tersebut, maka kemudian muncul pertanyaan di dalam benak kita. Apa hubungannya perumpamaan Yesus ini dengan hidup sekarang kita? Apa hubungannya? Apa relevansinya? Apa pentingnya? Apa pentingnya mengenai orang yang jahat, orang yang baik? Benih gandum, benih lalang dibuang ke dalam api, masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menyambungkan dengan kisah pemuda yang tadi awal diceritakan. Bahwa sang pemuda adalah benih gandum yang baik. Ia dengan kesungguhan hatinya bertumbuh hidup dalam jujur sebagai prinsip hidupnya. Ia mengikut Tuhan. Ia mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ia rajin untuk ikut pelayanan. Ia rajin beribadah kepada Tuhan. Namun si benih yang baik ini, benih gandum yang baik yaitu sang pemuda, harus menyadari bahwa ia hidup tidak selalu sama orang-orang yang baik pula. Ada orang-orang yang jahat. Ada orang-orang yang membuat hidupnya tidak nyaman, yaitu orang-orang yang menyogok. Orang-orang yang berbuat curang di dalam pekerjaan. Yang membuat hidup sang pemuda ini tidak nyaman. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah mengalami atau pernah menyaksikan apa yang disaksikan oleh sang pemuda ini. Apa yang dialami oleh pemuda ini. Mungkin di luar sana melihat ada orang curang. Orang yang jahat. Dan mereka kok sepertinya hidupnya enak. Sedangkan orang yang baik itu hidupnya susah. Hidupnya menderita. Kalah dengan orang-orang yang sebenarnya berbuat curang dalam hidupnya. Merasakan ini tidak adil. Tuhan ini tidak adil. Merasa bahwa sudah jujur Tuhan, sudah melakukan yang terbaik. Tetapi apa yang diberikan Tuhan kok sepertinya tidak sebanding, tidak sebaik dengan orang-orang yang jelas-jelas melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Kenapa mereka dibiarkan tumbuh dengan begitu baiknya? Kenapa Tuhan? Ini tidak adil. Apa maksud Tuhan dalam perumpamaan di mana kisah hidup manusia yang jujur tapi dikalahkan oleh orang-orang yang curang? Maka di sini adalah ketika Tuhan membiarkan lalang atau orang jahat ini tetap tumbuh, tetap hidup. Di sini sebenarnya bukan artinya Tuhan itu membiarkan dalam artian ya biarkan saja. Tidak. Di sini Tuhan mencatat, Tuhan melihat bahwa akan ada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang ini. Dan suatu saat nanti mereka akan menerima akibat dari perbuatan mereka. Mereka akan mendapatkan balasan. Dan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan di dalam hidupnya, mereka juga akan menerima balasan yang baik dari Tuhan. Di saat yang bersamaan Tuhan juga mau melihat bagaimana reaksi si benih-benih yang baik. Orang-orang yang baik yang hidupnya itu penuh dalam tekanan. Apakah mereka di dalam tekanan itu tetap bersama dengan Tuhan atau justru mereka malah ikut benih-benih yang jahat? Tuhan ingin melihat apakah mereka tetap setia. Apakah mereka tetap bersama dengan Tuhan. Apakah justru mereka ketika merasakan penderitaan, mereka melihat bahwa ini justru menjadi hal yang baik buat mereka untuk mewartakan kabar keselamatan Tuhan. Menguatkan iman mereka dan bersaksi bahwa dalam segala penderitaan Tuhan tetap bersama. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Permasalahannya adalah banyak orang
yang tidak berpikir sampai seperti itu. Banyak orang yang justru mengeluh. Orang Kristen itu mengeluh ketika menerima apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan. Bahkan mereka merasa bimbang. Apa aku lebih baik tidak jujur saja ini? Yang lain itu sudah berbuat tidak jujur. Kalau saya tidak ikut jujur, maka tidak jujur, maka saya akan berbeda sendiri. Apakah aku mending jadi lalang saja? Lebih mudah rasanya, lebih enak rasanya. Jadi gandum yang baik itu menderita, gak enak. Tetapi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus berfirman bahwa segala sesuatu yang menyesatkan akan diikat, akan dipisahkan dari orang-orang lain. Mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala dan terbakar untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa ketika kita tidak setia kepada Allah, ketika kita tidak menjaga anugerah yang telah Ia berikan, maka kita akan mendapatkan balasannya, yaitu dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ini hendaknya menjadi pecutan bagi kita semua untuk terus menjaga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan kita. Terus menjalankan perintahnya, terus berbuat baik, terus berlaku jujur, menjalankan firman Allah, menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup kita. Dan menjadi gandum di tengah lalang ini sebenarnya adalah hal yang tidak enak. Iya, betul Bapak Ibu, tidak enak. Ada banyak orang yang akan mencaci, akan banyak orang yang menghina, akan ada orang yang mencibir. Dan kelihatannya Tuhan seperti membiarkan orang-orang ini menderita. Tapi Bapak Ibu, saya hendak mengatakan sesuatu yang mungkin kedengarannya sangat klise. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan orang-orang yang setia kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan tangan orang yang mengulurkan tangannya kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan itu pasti selalu bersama dengan kita selama kita mau bersama dengan Dia. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita yang berpaut kepadanya. Apakah hal ini hal yang sulit untuk dilakukan? Ya, sangat sulit. Menjadi orang yang tetap setia kepadanya, menjadi gandum yang baik di tengah lalang adalah hal yang sangat sulit. Adalah sangat sulit untuk dilakukan. Menjadi setia di tengah goda-godaan yang di luar sana begitu kuat, begitu hebatnya, itu sangat sulit untuk dilakukan. Tidak pernah mudah. Tetapi Bapak Ibu, menjadi gandum yang baik, menjadi murid Tuhan yang baik, itu bukan permasalahan sulit atau mudah. Tetapi permasalahannya adalah mau atau tidak. Ini adalah hal yang penting. Bukan tentang soal sulit atau mudah, tetapi mau atau tidak menjadi murid Tuhan yang setia. Mau menjadi gandum yang baik atau memilih terpengaruh oleh lalang adalah pilihan kita sebagai manusia. Ingatlah pada akhirnya Tuhan akan memilah-milah kita semua. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Pada akhir zaman nanti. Dan kita semua menantikan akhir zaman tersebut. Maka Bapak Ibu, sekarang saya mengajak kita semua untuk terus memperbaharui diri kita.
terus memperbaiki diri kita. Kita diberikan kesempatan di dalam hidup kita untuk terus menjadi manusia yang baik di hadapan Allah. Sepanjang hidup kita itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil olehnya. Kita tidak akan tahu kapan akhir zaman itu tiba. Dan kita harus memberikan atau menggunakan waktu yang tidak banyak ini sebagai sarana pembuktian bahwa kita semua adalah murid Kristus yang setia. Yang berani mengatakan kebenaran. Yang berani mengatakan kejujuran. Yang berani melihat bahwa Allah itu beserta dengan kita orang-orang yang baik. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemik ini sekali lagi kita akan banyak menemukan hal-hal yang membuat kita bimbang. Seperti layaknya sang pemuda di awal renungan tadi. Apakah saya mau berbuat curang dan jahat demi keuntungan, atau saya mau tetap setia untuk jujur di dalam Tuhan? Ada banyak pilihan. Tetapi hendaklah kita memilih untuk tetap bersama dengan Tuhan. Jadilah gandum yang baik di tengah lalang-lalang yang ada dalam dunia. Ingat, hidup kita hanyalah sementara. Jadikanlah hidup kita yang sementara itu untuk membuktikan bahwa kita adalah benih gandum yang baik dan setia. Teruslah bertumbuh di dalam ladang Tuhan. Yaitu dengan menjadi manusia yang sesuai dengan firman Allah. Mau jujur, mau mengatakan kebenaran kepada siapapun juga. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu adalah ciri gandum yang baik. Ciri dari murid Tuhan yang sejati. Tidak berdusta. Menjadi pewarta kebenaran di dalam Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Bapak Ibu akan banyak sekali godaan yang membuat kita menyerah di ladang Tuhan. Tetapi teruslah tumbuh sebagai gandum di tengah dunia. Sulit? Ya. Tetapi hendaklah kita tetap mau melakukannya. Jadilah gandum yang setia di dalam dunia yang penuh dengan lalang-lalang yang jahat. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan memberikan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah kami yang berkuasa atas hidup kami seluruhnya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini, agar kami tetap menjadi gandum yang baik dan setia bersama dengan Tuhan di tengah ancaman lalang di tengah dunia ini. Tuhan, kami tahu ini tidaklah mudah, tetapi bukan masalah mudah atau sulit, tetapi ini adalah permasalahan mau atau tidaknya kami untuk menjadi gandum di tengah dunia. Tuhan, tolonglah kami. Kuatkan kami,
tuntun kami, dorong kami, supaya kami mampu menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai murid Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga ingin datang kepadamu, memohon kepada Tuhan tentang apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tris, Oma Tris yang sedang sakit, Tuhan tolonglah dia. Berikanlah kelegaan, berikanlah kekuatan, berikanlah sukacita. Berdoa untuk anak menantu yang setia untuk merawat Ibu Tris. Biarlah Tuhan tolong dia ya Tuhan. Supaya mereka juga diberikan kekuatan untuk terus bisa bersukacita di dalam merawat Ibu Tris. Kami berdoa untuk Oma Muntiana juga Tuhan. Di dalam kesulitannya untuk melihat, tolonglah dia ya Tuhan. Supaya Tuhan mau memberikan sukacita. Jangan buat dia merasa sedih atau merasa marah lagi karena keadaan yang menimpanya. Tetapi Tuhan mau menolong dia. Supaya bisa merasakan sukacita yang berasal daripada Engkau. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat kami yang lain, Pak Dayat, Oma Kian, Oma Yun yang juga terbaring sedang lemah ya Tuhan. Tolonglah mereka supaya mereka di dalam masa tuanya bisa terus melihat ada pertolongan yang berasal daripada Engkau. Berikanlah sukacita, berikanlah pemulihan. Biarlah mereka bisa bersukacita dan datang kembali nanti ketika gereja sudah bisa terbuka kembali untuk umum. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kami semua yang sedang dalam pergumulan. Di dalam kesehatan kami, di dalam ekonomi kami, dengan hubungan dengan suami, istri, anak, menantu, saudara dan lain-lain. Tuhan tolonglah kami semua. Bahwa supaya pergumulan ini dapat kami lepaskan. Bahwa pergumulan ini dapat Engkau selesaikan dengan baik. Tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Tuhan, kami juga ingin berdoa di masa pandemi ini masih banyak sekali orang-orang yang tertular Tuhan. Kami takut bahwa kami adalah menjadi orang yang berikutnya untuk tertular. Kami memohon oleh karena itu Tuhan perlindungan yang sungguh ajaib. Biarlah Tuhan menolong kami semua supaya kami bisa tetap sehat. Kami menjadi tidak sakit ya Tuhan. Tetapi justru bisa terus merasakan anugerah kesehatan yang berasal daripada Engkau. Tuhan tolong kami terutama di daerah Gurah, Kediri, Kabupaten Kediri ini Tuhan. Ada banyak sekali tantangan COVID-19 ini. Tuhan tolong kami semua. Berkatilah mereka yang sakit supaya mereka disembuhkan. Berkatilah orang-orang yang menjaga dan merawat mereka supaya mereka pun bisa juga menjadi alat-Mu dalam penyembuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu GKI Gurah ini. Di dalam operasionalnya sehari-hari. Berkatilah para pelayannya. Berkatilah para majelis, para penatua. Pendeta Budi Bunarto. Lalu juga para song leader. Para orang-orang yang dengan setia terus melayani dalam gereja-Mu di masa pandemi ini. Berikanlah kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Berikanlah sukacita, berikanlah hati yang terus untuk melayani. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati orang-orang ini dari sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah segala permasalahannya. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kami tahu banyak sekali permasalahan di dalam negara kami. Tetapi kami mau menyerahkan seluruh pergumulan negara ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui nyanyian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan mendasari dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela hati untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, mari kita akan menyerahkan dan memberikan persembahan kita dengan diiringi lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan yang kedua, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Allah yang empunya langit dan bumi, yang telah memberikan kami karya dan pekerjaan. Tuhan, terima kasih untuk segala kecukupan di dalam setiap kebutuhan kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami ingin menyerahkan sebagian dari apa yang Tuhan berikan. Kami akan persembahkan bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Kiranya itu berguna untuk pemberitaan Injil Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah. Berkatilah Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola seluruh persembahan ini. Dan Tuhan juga yang akan mencukupkan seluruh kebutuhan dari pekerjaan Tuhan yang ada di GKI Ngurah. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan badai dunia ini. Kami percaya bahwa umat Tuhan tetap terpelihara oleh kasih karunia-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita menyanyikan lagu pengutusan kita dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.